Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadits aw kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada ashabul mukarramin, para alim ulama, para asatidz dan asatidzah, Ketua DKM Masjid Jami' Baitul Hikmah Ustaz Haji Nur Hasan beserta jajaran, Bapak hadirin, sholimin dan sholimat, adik-adik yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat jasmani dan rohani. Sehingga alhamdulillah atas izin Allah kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah, sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majlis ilmu, majlis zikir, di tengah-tengah sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masuk di bulan Ramadan, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita berada di awal tanggal 1 bulan Ramadan, walaupun ada saudara kita yang mengawalinya kemarin, jadi hari ini sudah memasuki hari yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, Allah ringankan ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang setia terhadap ajaran sunnah-sunnahnya, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan ngaji kita, kajian kita Nasaihul Ibad, karya buatan Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jilani. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi qulubihi wa bi qulubikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila aqal bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu, maqalah nasihat yang kedua, an Abi Bakrin Siddiq, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi.
Apa kata beliau nih Pak? Salasun la tudraku bisalasin. 3 perkara itu la tudraku bisalasin, tidak bisa diketahui atau tidak bisa dicapai bisalasin dengan 3 perkara. Apa maksudnya? Ai salasu khisalin la tutlabu bisalasati asya. Artinya 3 perkara itu tidak bisa didapatkan, tidak bisa dicari, tidak bisa dicapai bisalasati asya dengan 3 perkara yang lain. Artinya ada 3 perkara yang tidak bisa dicapai, yang tidak bisa didapatkan dengan 3 perkara yang lain kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama kata Imam Abu Bakar? Al-ghina bil munah. Kekayaan itu tidak bisa diraih, tidak bisa didapatkan, tidak bisa dicapai bil munah, dengan angan-angan. Bidomil min jam'u maniyatin ay fala yasulul ghina bil amani bal bil kismati minallah. Artinya tidak akan berhasil, tidak akan tercapai kekayaan itu dengan angan-angan, dengan hayalan, dengan lamunan. Gak bisa. Kalau seandainya kekayaan itu bisa dicapai, bisa didapatkan dengan hayalan, Pak, dengan lamunan, gak ada orang miskin, Pak. Karena setiap ngayal jadi kenyataan, setiap lamun jadi kenyataan. Gak ada orang miskin. Akan tetapi kekayaan itu bil ismati minallah, atas pembagian rizki takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa kekayaan itu tidak bisa dicapai dengan angan-angan, dengan lamunan. Begitu juga tidak bisa dicapai kekayaan itu dengan jumlahnya waktu. Kalau seandainya kekayaan itu diraih dengan jumlah waktu, Pak, orang yang bekerja non-stop 24 jam itu yang paling kaya. Tapi ada orang yang kerja cuma 4 jam kaya. Kenapa? Karena ini kaitannya bikismatillah. Dan juga kekayaan itu tidak bisa dicapai diraih dengan kerja keras. Ini lagi ngaji tauhid, Pak, ya. Tidak bisa dicapai dengan kerja keras. Kalau seandainya bisa diraih dengan kerja keras, tukang batu yang paling keras kerjanya mungkin paling kaya. Tapi ada orang yang gak ngapa-ngapain, cuma ngopi, merokok, nongkrong di depan rumah, kaya. Kontrakannya 1 pintu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, artinya apa? Kekayaan itu adalah takdir Allah. Kaya, miskin itu takdir mubramnya Allah, tidak bisa dirubah. Ada kehidupan dunia itu 2 itu. Kaya, miskin, miskin, kaya. Ada orang yang takdirnya kaya, ada orang yang takdirnya miskin. Cuma gak tahu kita nih, mana yang masuk yang takdir kaya, apa takdir yang miskin. Cuma kita ini di dalam kehidupan yang diperintahkan cuma ikhtiar, kata Imam Ali, ikhtiar dan tawakal. Ketika kita sudah usaha ikhtiar lahir dan batin maksimal, kemudian kita bekerja penghasilan cuma 1 hari 1 miliar, ya sudah tawakal aja, Pak. Ya gitu kan kalau cita-cita mah. Itu serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kaya miskin itu takdir mubramnya Allah. Ketika engkau takdirnya kaya, jangan lupa berbagi, gitu aja, bersyukur namanya. Kalau takdirnya miskin, jangan lupa bersabar, jaga iman.
jangan sampai tergadaikan gara-gara dengan kekayaan. Bapak, Ibu, sholimin sholimat yang dirahmati oleh Allah. Ada contoh kisah ini tentang takdir kaya orang ini. Ketika ngumpul begini Pak, dengan para sahabatnya, Rasulullah bilang kepada salah satu sahabat. Saya baca di riwayatnya sahabat itu namanya Abdurrahman bin Auf. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, ente nih nanti masuk surganya belakangan. Masuk surga belakangan. Kaget kan sahabat ini, yuk, kenapa ya Rasul? Saya masuk surga belakangan. Duit ente banyak, hartanya banyak, dihisabnya lama, auditnya banyak. Selesai pulang ke rumah, masuk ke kamar sendiri, nangis Pak. Sengguk-senggukan nangis. Karena itu tadi diinformasikan masuk surga belakangan. Subhanallah Pak. Sahabat ini kan judulnya masuk surga cuma belakangan, nangis dapat dulu. Kita belum diinformasikan nih, masuk surga Pak. Ketawa-ketawa aja, santai-santai aja. Tapi insya Allah jamaah masih jamin berikut nikmat pantas masuk surga. Amin. Ya Rabbal alamin. Kenapa pantas? Kata-kata Nabi, barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, siangnya berpuasa, malamnya dia melakukan qiyam, udah kata Nabi pantas dia masuk surga. Amin ya Rabbal alamin. Tuh sahabat Pak, diinformasikan masuk surga, belakangan nangis Pak, khawatir. Akhirnya apa? Dia jual Pak. Harta miliknya tuh, kebunnya, aset-asetnya semua dijual. Jadiin uang, akhirnya apa ngomong? Para petani kurma, siapa yang hari ini gagal panen, yang kurmanya busuk, jual ke saya. Saya bayar dengan 2 kali lipat. Akhirnya petani-petani kurma yang gagal panen, yang kurmanya busuk dijual semua. Saya beli sama Abdurrahman bin Auf. Sampai-sampai Pak, di tempatnya itu sampai seperti gunung kurma busuk, semua diborong. Tujuannya itu supaya banyak miskin, itu supaya nggak jadikan pertanyaan itu kan. Tapi karena dibilangnya Pak ya, takdirnya kaya orang ini. Di Mesir terjadi wabah menyebar. Setelah diteliti oleh medis, ini obatnya cuma satu, kurma busuk. Akhirnya cari-cari ada, cuma sahabat ini yang punya. Dicoba kalau sekarang Pak, cari minyak mana-mana, temuin dia banyak kok. Jangan libur itu. Tuh, tujuannya dia beli itu karena pengen miskin. Akhirnya Pak dibeli itu rumah sebanyak itu dengan harga 10 kali lipat. Tambah kaya, tambah nangis. Bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada hakikat diri kita, tentang akidah kita, tentang ketauhidan kita, bahwa kekayaan itu tidak bisa dicapai dengan angan-angan semata. Artinya di sini ada pesan, ikhtiar tugas kita, setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, jangan tentukan nanti kaya atau miskinnya kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, akhir jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu yang pertama. Yang kedua kata Imam Abu Bakar As-Siddiq, wasyababu bil hiqabi, sabab keremajaan, kemudahan bil hiqabi tidak bisa dicapai dengan diwarnai rambut. Fala yasul sababu bi hiqabi sya'ri bil inai wa nahwihi. Artinya apa? Tidak akan tercapai, tidak akan berhasil masa keremajaan atau kemudahan bihiqabi dengan disemir rambutnya, bilhina dengan pewarna rambut atau sejenisnya. Gak bisa. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Artinya apa? Orang yang sudah tua itu gak bisa terlihat muda atau kembali menjadi muda dengan disemir rambutnya. Atau dengan disemir rambutnya itu bisa kembali menjadi muda, gak bisa. Gak bakalan tercapai. Karena mohon maaf
Bapak jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau orang sudah tua, mohon maaf, gayanya beda. Orang yang masih muda dengan orang yang sudah tua dari gayanya aja berbeda. Mohon maaf ya, hadir di sini pengajian Masjid Jami Baitul Nikmat ini, saya bisa bedain mana orang yang masih muda dengan orang yang sudah tua. Kalau orang sudah tua dari cara duduknya ini beda. Mata nyender, tergeser, tersilang. Kalau sekalian ceramah sama sedih, kalau lama banget ini ceramahnya, udah tahu Pak Lises. Bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, nggak bisa masa dengan disemir rambutnya, diwarnai rambutnya untuk mendatangkan keremajaan, kemudaan, nggak bisa. Begitu juga ibu, mau dirambutnya diwarnai apapun, mau pakai bedak tebalnya sampai 2 meter, tapi bisa kembali mudanya itu karena dari gayanya pun beda. Coba lihat, mohon maaf Bapak Ibu, orang yang masih muda dengan orang yang sudah tua, cara bicaranya juga, cara ngomongnya, pembahasannya pun beda omongannya. Ketika kondangan ibu-ibu yang masih muda, yang dibawa di dalam tas itu apa? Lipstik, minyak wangi, HP. Kalau yang masih muda. Kalau yang orang sudah tua, ketika kondangan di tasnya apa isinya? Itu. Alam itu. Kalau lagi ngobrol juga mohon maaf, kalau orang muda yang ngomongnya kita boleh, semangat, sombong, kita shopping, kita olahraga, kita gym, gym. Ada tentang masalah ini. Kalau sudah tua apa yang dibahas? Sekitar penyakit. Saya mohon maaf. Kalau yang sudah tua itu yang bukan hanya keteknya hanya asam, lambungnya asam. Kalau udah tua mah, uratnya juga asam urat maksudnya. Banyak penyakitnya. Bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, pesannya apa? Bahwa keremajaan itu tidak bisa dicapai dengan apapun, dipolesnya, disemir rambut, pakai bedak apapun, karena dia tidak kelihatan dari sendirian. Maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, yaitu itu kembali bahwa kematian itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu kita mati kapan di mana, karena usia tua itu nggak jaminan, nggak jaminan. Karena yang muda juga meninggal, yang masih bayi juga meninggal, karena itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang sudah tua berpuluh-puluh tahun hidup, masih hidup Pak. Ada tuh di Cina 140 tahun usianya masih hidup sampai sekarang. Cuma ya itu repot hidupnya, nggak ada temannya, langka kan? Ya kalau gitu bilang nggak baik, ketika begitu mati aja di ujung-ujung. Maka ada jamaah yang dirahmati oleh Allah, muda, remaja nggak bisa dicapai dengan disemir rambutnya. Maka dulu saya uban di rambut, tubuhnya uban di rambut itu tanda datangnya dari malaikat maut, tanda dari malaikat pencabutnya. Siap dari uban. Kalau satu uban katanya tumbuh di rambut kita itu berkurang satu hari usia kita. Kalau dua hari usia kita berkurang. Kalau tiga hari usia kita berkurang. Kalau rambutnya uban semua, ya tidak menghitung hari. Mohon maaf hadirin Bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, kembali kematian itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita melihat apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu usianya 63 tahun. Jadi kalau kita umat Rasulullah nggak jauh dari usianya. Jadi mohon maaf kalau ada yang usianya 60, kalau ikut standar Rasulullah ya 3 tahun gitu aja. Kalau mengajar Pak, kalau 62 tahun sekarang, ya sisanya 3 setahun. Kalau 62 tahun 12 bulan kurang 1 menit, hari ini, berarti harus pengajian ini. Kita lagi.
Robiun. Bapak, Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, masa keremajaan wajah muda itu gak bisa dicapai dengan disambil rambut atau mewarnai rambut. Inilah sebagai bahan muhasabah, bahan renungan buat kita. Yang terakhir, wasihatu bil adwiyati. Kesehatan itu, kesembuhan itu tidak bisa dicapai dengan obat-obatan. Fala tasul sihatu bi nafsil adwiyati bal syifa bi syifaillahi ta'ala. Artinya bahwa kesehatan, kesembuhan itu tidak bisa dicapai dengan obat-obatan. Kenapa? Karena kesembuhan, kesehatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang gak berobat sembuh, ada juga orang yang berobat sembuh. Karena memang kesehatan itu, begitu juga penyakit datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim berkata, wa idza maritu fa huwa yashfi. Jika aku ini sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Jadi hanya wasilah aja obat, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah Nabiullah Musa. Kisah ini terdapat di dalam kitab Nurul Gholam, sarahnya Aqidatul Awam. Nah, ada kisah cerita Nabiullah Musa alaihissalam yang sakit gigi. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini mempunyai julukan Kalimullah, orang yang berdialog dengan Allah. Satu ketika waktu Nabi Musa alaihissalam ini terkena penyakit sakit gigi. Akhirnya apa? Nabi Musa alaihissalam berdoa, ya Allah, ya Allah, saya ini sedang sakit, sembuhkan saya ya Allah, sehatkan saya nih dari penyakit sakit gigi. Berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah. Akhirnya apa? Allah perintahkan kepada Nabiullah Musa, apa kata Allah? Ya Musa, pergi tuh ke suatu tempat. Di sana ada rumput, ambil satu rumput. Rumput itu tempelkan ke gigi yang kamu sakit. Atas perintah Allah itu pergilah Nabi Musa ke satu tempat. Ada rumput, diambil satu rumput itu, ditempel di satu giginya yang sakit itu. Subhanallah, atas izin Allah seketika sembuh. Tapi jangan bertanya kepada saya, Ibu, Pak, di mana tuh rumputnya Pak Ustaz? Rumputnya kan rumputnya depan BTN. Rumput lah intinya sembuh atas izin Allah. Nah, alhamdulillah. Lama kemudian waktu berlalu, Nabi Musa sakit lagi, Pak. Yang kedua sakit gigi. Jadi sakit gigi yang kedua kalinya. Nah, karena Nabi Musa alaihissalam sakit gigi yang kemarin sebelah kiri, yang sekarang sebelah kanan, karena sama-sama sakit gigi, berarti resepnya pun sama, itu obatnya sama. Nabi Musa alaihissalam tidak mengadu dulu kepada Allah, langsung aja wong sudah tahu resepnya. Obatnya adalah rumput. Akhirnya pergilah langsung ketika sakit gigi yang datang ke satu tempat yang dulu pernah didatanginya ketika sakit gigi yang pertama. Diambil tuh rumput, disempelkan di gigi yang kanan, bukanlah sembuh, tambah bengkak, tambah sakit. Wih, kata Nabi Musa, kok bisa begini? Padahal obatnya sama, sakitnya sama, gejalanya sama, berarti kan kesimpulannya obatnya sama. Kok ini malah tambah sakit, tambah bengkak? Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa lagi, mengadu kepada Ya Allah, ya Allah, saya ini sedang sakit gigi. Sebagaimana yang Engkau telah perintahkan pada pertama, aku memohon kepadamu bahwa obat sakit gigi ini rumput. Maka saya langsung mendatangi sebagaimana yang kemarin itu datang ke tempat itu ngambil rumput. Tapi kok malah sakit ya Allah. Hanya Allah menjawab,
Wahai Musa, ketika engkau sakit yang pertama, engkau mengadu kepadaku. Tapi ketika engkau sakit yang kedua, sakit gigi, kamu gak ngadu kepada saya, gak berdoa kepada saya, langsung aja kepada tempat itu. Tapi ingat wahai Musa, kesembuhan itu datangnya dari saya, kata Allah. Anak nafi' wadhar. Saya ini yang memberikan kemanfaatan, memberikan kesembuhan, dan aku juga yang memberikan kemadharatan, memberikan sakit. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, artinya itu tadi kaitannya dengan makolah ini, bahwa kesembuhan, kesehatan itu tidak bisa dicapai dengan obat-obat semata. Karena semua kesembuhan, sakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu pesan dari hal itu, dari kisah ini, kalau kita Bapak Ibu usikum wa nafsi kita Allah, kalau kita sakit, ya kita akan diperintahkan untuk berikhtiar cari obat datang ke dokter. Tapi sebelum datang ke sana, sebelum mencari obatnya, datang dulu kalau mau berdoa dulu kepada Allah. Kalau kata dulu saya berdoa sama Allah, ya Allah sembuhkanlah saya, sehatkanlah saya dengan zat dan sifat, sembuhkanlah saya. Dipegang tuh mana yang sakitnya, bacain sholawat 11 kali. Kalau sakitnya di sini baca sholawat 11 kali. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita ikhtiar datang ke dokter, sebelum datang ke dokter sudah sembuh. Amin ya rabbal alamin. Inilah hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kajian kita, tausiah kita dalam kesempatan ini tentang 3 hal yang tidak bisa dicapai dengan 3 hal yang lainnya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kekayaan itu tidak bisa dicapai dengan hayalan-hayalan semata. Yang kedua, muda, remaja tidak bisa dicapai dengan diwarnai rambut, dengan diwarnai kulit, tidak bisa. Yang ketiga, bahwa kesehatan, kesembuhan itu tidak bisa dicapai hanya dengan obat-obat semata. Semua itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehilangan dan kesalahan datang dari saya pribadi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum al-amwat. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana wa wudu'ana wa qira'atana wa tasbihana wa tahmidana wa tahlilana wa ta'abbudana wa taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma akrimna bil fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.